Kumohon jangan sakiti aku, ya? Ayolah sayang. Pergi sana. Kumohon pergi. Lepaskan aku. Aku mohon. Xiao Bao, ingat sudah berapa lama kita tidak pulang? 10 tahun. Iya 10 tahun. Aku tak tahu kabar Ruolan sekarang. 10 tahun. Kakak ipar harus menikah lagi. Tidak, kumohon. Lepaskan aku. Tidak. Hari ini kau sedang di Tanggan Tuan Muda. Kau butuh ini. Kau butuh. Tak perlu. Siapa sih dia? Hei, kok terlihat familiar? Apa benar itu kamu? Oh, aku ingat. Kau Daibana Kilyarga Li Sepula tahun lalu, si bajingan yang mengusirnya dari rumah? Qianlong. Apa kau benar-benar kembali, Tianlong? Ini aku. Aku sudah kembali. Tenang. Mulai sekarang tak ada yang berani ganggu kamu. Aku beri waktu 3 detik untuk berlutut. Atau kau akan mati dengan menyedihkan. Hahaha, kau masuk tanpa izin. Menyuruhku berlutut di rumahku sendiri. Apakah ini masih ada hukum? Masih ada hukum tidak? Ini rumahmu. Ruolan, bukankah ini rumahmu? Bagaimana bisa... Lagi apa kalau bukan ini? Ayah Surulan bangkrut total dalam bisnis. Sekarang bukan hanya perusahaannya yang jadi anak perusahaan grup Kin saya. Bahkan dia dijual ayahnya ke saya untuk lunas utang. Dia sudah janji mau nikah dengan saya. Jadi sekarang dia tunangan saya. Bukan siapa-siapa. Aku bukan tunangannya. Aku dipaksa oleh... Kemana saja kau selama ini? Tahukah kau betapa aku merindukanmu? Dasarlant, kau sekarang tunangan mamanya. Berani selingkuh di depan gue, sundal. Kau sudah puas hidup? Dia memikalku, harimau besar dua, harimau aku dipikulai. Bagaimana dengan orang lain? Bos, 2 hal ini terlalu tidak populer. Ya, 1 orang 1 pukulan. Ku peringatkan kau. Keluarga Kin kami tidak mudah diusik. Jika kau bergerak, konsekuensinya harus kupikirkan. Memukulmu ada konsekuensinya. Ku pukul kau. Apa yang terjadi 10 tahun lalu? Dia difitnah keluarga Qin. Kakek baru saja mengusirku dari keluarga Li. Setelah 10 tahun, perhitungan ini harus diselesaikan. Ruolan, ayo pergi. Xianlong, aku tak bisa ikutmu. Larila. Kita tak bisa lawan keluarga Qin. Di Kotanaga. Siapa yang melawan keluarga Qin akan celaka. Aku tak bisa libatkanmu lagi. Suruolan, kau tidak sadar diri? Kau sekarang tunanganku. Berani-beraninya kau pergi dengannya? Aku akan bunuh ayahmu di hutan sekarang. Berani-beraninya, sok jagoan. Hei, percaya atau tidak, segera aku kirim kau ke hutan belantara. Biar keluarga MU bangkrut. Keluarga berantakan. Kau tahu keluarga Qin di Longshan? Ya, aku mau mereka bangkrut. Tianlong, jangan bercanda. Keluarga Qin sedang marah. Seluruh keluarga Su akan binasa. Kakak ipar, jangan khawatir. Keluarga Qin sudah tamat. Kau akan mati. Kakekku takkan pernah membiarkanmu. Kau lehate. Kakekku menelepon. Kau tunggu saja mari. Halo, kakek, bangsat kecil. Jangan panggil aku kakek. Aku tak punya cucu bangsat sepertimu. Masalah anjing ini. Seluruh keluarga hancur. Kau tahu? Hei kek. Apa yang terjadi? Orang besar siapa yang kau sakiti belakangan ini? Pulang dan minta maaf padanya. Tapi aku benar-benar tak menyakiti siapapun. Kau tak ganggu orang penting. Kenapa pemegang saham terbesar grup King? Bank Investasi Internasional Tianlong. Mereka mau divestasi. Setelah divestasi, bisakah grup Kin bertahan? Ayahmu dan aku harus lompat dari gedung. Cepat pikirkan ini untukku. Orang penting siapa yang kau usik belakangan ini? Kakek, jangan paksa aku. Mana mungkin aku berani macam-macam. Siapa yang bisa gerakan bos Tianlong Ban? Halo, Tuan Qin tua. Mau tahu cucumu menghina siapa? Cucuku menghina siapa? Kiki menghina bosku.
Bosmu siapa? Bosku. Bosku adalah tunangan Suruolan, Li Tianlong. Li Qianlong. Dia bajingan yang diusir dari Tidak mungkin. Bagaimana bisa bajingan keluarga Li punya skill seperti itu? Qin Laogu, nanti juga kamu akan tahu. Ruolan, ayo pergi. Xiao Bao, aku duluan ya, aku serahkan semuanya padamu di sini. Oh. Saya ingin grup Qin bertahan. Sekarang hanya ada satu cara. Kakak, benar telepon yang barusan kau lakukan. Krisis yang menimpa keluarga Qin kita. Ini Presiden Zhang dari cabang Asia Pasifik Bank Investasi Tianlong, Amble. Halo, Anda Presiden Zhang? Saya Zhang Deming. Apakah Anda Xiao Qin dari grup Qin? Ah ya, saya. Benar saya. Sampaikan pada kakekmu. Bank investasi Tianlong kami telah melakukan divestasi. Suruh kakekmu transfer uang dari bank kami besok. Lunasi dengan bunga. Atau kalian akan dilikuidasi. Kakak tolong, biarin aku sendiri. Bagaimana keluarga Su bisa seperti ini? Qin Feng memaksaku menikahinya. Aku menolak untuk hidup. Dia memanfaatkan hubungan keluarga Qin. Mengambil alih perusahaan keluarga Su kami. Akhirnya dia memaksa ayahku menjual perusahaan dengan harga murah. Paman Su kau. Tianlong, kau benar-benar kembali. Aku. Perusahaan ayahku dialihkan ke nama Qin Feng dengan utang. Ayahku berusaha mencegah Qin Feng menyakitiku. Setia Paris Manguet sont pas un tuki-dupe. Paman Su, kenapa kakimu? Qin Feng menyuruh anak buahnya memukulinya. Lalu tante, Di mana dia? apa dia baik-baik saja? Tiga Bulan lalu. Qin Feng mendorong ibuku jatuh dari tangga. Masuk keadaan vegetatif. Dia masih di rumah sakit, tak sadarkan diri. Sialan, aku akan membunuh mereka. Xiao Bao, jangan ikut campur urusan ini. Aku yang akan menyelesaikannya. Jika kau biarkan mereka mati tenang. Itu terlalu mudah bagi mereka. Aku akan membunuh mereka. Aku tak boleh mati. Yang sudah kau raih di luar sana, tapi keluarga Qin sudah berakar kuat di Dragon City. Kau tak mungkin bisa melawannya. Tak bisa kalahkan mereka. Jangan khawatir. Bagaimana dengan keluarga Qin? Segera, aku akan datang dan meminta maaf padamu. Mengakui kesalahan. Bocah, kau benar-benar tak tahu diri. Paman, kau tak tahu seberapa hebat menantumu ini? Xiao Bao, kau diam saja. Tak ada yang anggap kau bodoh. Paman Su, jangan khawatir. Selama aku ada, tak ada yang berani ganggu kalian. Oh Tianlong. Aku tak berharap dapat kembali perusahaan keluarga Su. Aku hanya minta satu hal, cepat bawa Ruolan pergi dari sini. Lari sejauh mungkin, biar orang-orang keluarga Qin tak bisa menemukan kalian. Mau lari? Lihat bisa lari kemana? Masih mau kabur? Lihat jalanmu. Kau, Li Qianming? Kau Beijing Gan. Dulu aku bilang, takkan kubiarkan kau kembali ke kota naga. Kembali lagi, kuhajar kau. Kurang sakit pukulanku dulu? Cepat sekali kau lupa? Bilang pada mereka jangan bergerak. Siapa berani bergerak? Kebunuh kau. Jangan bergerak, jangan bergerak, jangan. Kak, ada yang mau dibicarakan? Mau bicara? Baik, bicaralah sekarang. Bagaimana kau bersekutu dengan keluarga Qin dulu? Mengusir bosku dari keluarga Li? Saudara, ini salah paham. Aku, masih saudara? Mana mungkin aku menjebaknya? Saudara. Jauhkan kata, saudara, darimu. Takkan kulupakan hari itu, saat kau bawa orang usir aku dari keluarga Li. Kau terus memanggilku kakek. Ibu meninggal bulan depan. Sudah 10 tahun kutung. Qianlong, kau, ayahmu dan ayahku saudara sepersusuan. Kita bersaudara, kau biarkan orang luar urusi aku? Pamanmu takkan membiarkanmu pergi saat tahu. Coba tanya di seluruh kota naga. Siapa yang berani ganggu Kilyargali? Hei, pisau sudah di lehermu. Berani sekali kau berpura-pura. Xiao Bao, lepaskan dia. Qianlong, kau terlalu naif. Selama 10 tahun ini, bagaimana kabarmu? Masih tetap bodoh. Jangan kira sura, adikmu lepaskan aku. Aku bisa membiarkanmu pergi.
Aku tak mau lihat mereka lagi, apalagi bajingan ini. Tunggu sebentar. Kak Ming, anak buah Li Tianlong ini bukan sembarangan. Ayo pergi, kita pasti bukan lawannya. Bagaimana kalau kita mundur? Banyak orang tapi tak bisa kalahkan dia. Katakan saja, kalian serbu bersama. Men ang atok kalah. Tak mungkin. Ayo maju. Majikanmu sudah panggil. Siapa yang pengecut hari ini? Hari ini kubiarkan kau pergi. Tunggu aku. Hei, ini bukan pasar sayur. Datang seenaknya. Mau cabut? Jangan keterlaluan bohongnya. Aku memang penapuyolang. Ada masalah? Timpuk saja kalau tidak terima. Saya pa yang pukul dia. Saya kasih 10.000. Premanmu sudah dikepung anak buahku. Siapa lagi yang bisa selamatkan kau? 10 tahun lalu kau kubiar hidup. Hari ini aku akan melunasinya. Kau berani pukul aku? 10 tahun kau tipu saudara sendiri. Aku bangga mengkhianati keluargaku. Sekarang kumumkan. Mimpi burukmu baru saja dimulai. Oke. Ayo mau diapakan mereka? Lepaskan mereka. Pergi sana. Li Tianming. Hari ini kulepaskan kalian, pada peringatan ke-10 ibuku. Waktu itu keluarga Li dimusnahkan. Gulung. Tianlong, cepat pergi. Begitu ke Kambali. Keluarga Qin dan Li dari 4 keluarga besar di Dragon City. Semua sudah kau musuhi. Mereka takkan membiarkanmu. Ya, Ruolan benar. Paman Su Roland. Sudah kukatakan takkan ada yang berani ganggu kalian. Ucapanku bukan main-main. Tuan Qin, demi persahabatan kita bertahun-tahun. Berilah kedua anak ini jalan hidup. Tuan Qin, semua ini karena kesalahanku, bukan urusan Tianlong. Le Pascan Tianlong. Tianlong, suis-je dan main ta maf pada Tuan Qin. Suruh aku sujud padanya? Apakah dia layak? Tuan Li. Berlakil. Xiao Bao, bawa kakak ipar dan paman Su keluar dulu. Ini kan kakak ipar. Bukan tidak mungkin aku memberi jalan keluar bagi keluarga Qin. Tergantung apakah kalian mau bekerja sama atau tidak. Mau. Apa, Tianlong? Beraninya kau palsukan ketua Bank Investasi Internasional Tianlong? Keterlaluan. Kakak ipar, jangan khawatir. Kami sudah teliti. Presiden Li di Bank Investasi Tianlong, namanya Li Tianlong. Sama dengan nama bos kita. Tunggu sampai mereka menyelidiki. Nanti saat tahun monyet dan bulan kuda tiba, kau dan bos kita sudah jauh dari sini. Kalian masih terlalu hijau. Anak sapi baru lahir tak tekat harimau. Kalian berani bohong seperti itu. Kalau mereka tahu, kalian akan celaka. Hei, Tuan Qin, silakan duduk. Tianlong, kau terlalu nekat. Beraninya ko palsukan que tu as Bank Tianlong. Apa yang kau pikirkan? Sebas, jangan sembunyikan. Sudah kukasih tahu ke kakak ipar dan yang lain. Kau palsukan diri jadi Presiden Bank Tianlong Internasional. Xiao Bao, ngapain kamu? Bos, kan bilang harus rendah hati. Nanti ku beritahu kakak ipar dan yang lain. Kau ini Presiden palsu Bank Tianlong Internasional. Kali ini berhasil juga. Paman Su, maafkan aku, ini juga terpaksa kulakukan. Dulu kecilmu tak pernah bohong. Tian, sudah 10 tahun tak bertemu. Kenapa kau jadi begini? Aku sangat kecewa padamu. Xiaolong, kau harus jujur dan bisa dipercaya. Agar kau tak malu, berdiri di antara langit dan bumi. Kalau tak bohong kai keluarga Qin. Hari ini kita sulit keluar, Paman Su, perusahaannya. Akan kukembalikan segera. Tianlong, Kau pikir benar jadi ketua ban? kira keluarga kinakan semudaitu? Mengembalikan perusahaan ayahku? Jangan berhayal. Xiaolong, dengarkan aku. Sebelum keluarga Qin tahu kau berbohong, cepat bawa Ruolan pergi. Begitu tahu kau ketua palsu, tak bisa kabur lagi. Ini nomor telepon Tuan Qin sudah berakhir.
Ayah, kamu, ada masalah apa? APA kata Tuan Chin, grup Su sudah dialihkan ke namaku. Aya, apa Aya Dangar benar? Benar. Halo, Sekretaris Yang. Kabar baik untuk Tuan Su. Aku baru tahu, manajemen senior keluarga Qin memerintahkan. Grup Su telah ditempatkan, dipisahkan dari perusahaan keluarga Qin. Dan nama penanggung jawab, diubah dari Qin Feng ke nama ayahmu. Ini pasti keluarga Qin. Ku kembalikan perusahaan padamu, kan? Hitung saja. Tianlong, terima kasih. Meski tak tahu berapa lama kau bisa menipu keluarga Qin. Tapi terima kasih, un tuk semuayang kolakukan. Jangan berterima kasih dulu. Masih banyak kabar baik yang akan datang. Apa? Ada banyak kabar baik. Ayah, ini telepon dari Presiden Zhang Bang Tianlong. Aku sudah cari dia berkali-kali, minta pinjaman darinya. Tapi dia mengabaikan. Setiap kali aku menelepon, ku beritahu aku Surwolan dari grup Su. Dia langsung menutup telepon. Kali ini dia sendiri yang menelepon. Angkat, dia takkan berani mengabaikanmu kali ini. Presiden Zhang sangat senang menerima panggilan Anda. Nona Su, saya sungguh minta maaf. Sebelumnya saya terlalu sibuk kerja. Ada kelalaian kecil pada Anda. Saya mohon maaf di sini. Tahu minta maaf. Oh, Nona Su memang begini. Saya bisa urus. Saya baru pelajari informasi grup Su Anda. Apakah ini grup Su? Sangat memenuhi syarat pinjaman bank kami. Saya tidak kenal Nona Su. Berapa pinjaman yang ingin Anda ajukan? Ayah, Presiden Zhang tanya berapa butuh pinjam. Melihat kondisi grup Su saat ini, minimal 50 juta pinjaman untuk tutup lubang. Wah, banyak sekali. Sepertinya sulit dapat pinjaman. Presiden Zhang, saya, Seya un jam pinjam 50 juta, Lia. 50 juta. Presiden Zhang, jika Anda rasa, perusahaan kami tak punya kuota setinggi itu, 30 juta pun cukup, atau 20 juta juga boleh? Melihat kondisi keuangan perusahaan Anda, bagaimana 50 juta bisa cukup? Minim. Presiden Zhang, Anda, apa yang Bapak katakan benar? Tentu saja Nona Su itu nyata. Bisa kirim orang besok ke saya? Ikuti prosedur ini. Ruolan, kamu kenapa? Mau buru-buru sampai mati? Apa yang sedang terjadi? Sudah kukatakan berkali-kali. Pengkepei hebat. Semua harus tetap tenang. Bahkan jika Tarzan runtuh. Jangan ubah raut wajah atau detak jantung. Tetap diam. Lihatlah ayahmu. Bahkan jika grup Su hancur. Aku tidak seperti kamu. Oh ya? Presiden Zhang mau beri kami 500 juta. Suruh kita ke bank besok urus administrasi. 5 miliar. Ya baik-baik saja. Tuan, tadi kan bilang harus tenang saat ada masalah. Apa Irwins harus diam juga saat ada masalah? Xiao Bao, diam saja. Nggak ada yang anggap kamu bisu. Paman Su, apa Anda baik-baik saja? Aku baik-baik. Ruolan, apa dengaranku benar? Aya Dangar benar. Kalau gitu ayo pergi. Mau kemana? Ke perusahaan? Sudah lama aku tidak ke perusahaan. Tianlong, cepat tarik diri. Kebohongan tak bisa disembunyikan selamanya. Sonar Orlater ini akan terbongkar. Ya, Kamu tahu, kalau keluarga Qin tahu sudah dibohongi. Mereka tak akan membiarkanmu begitu saja. Ruolan, kamu tak perlu khawatir. Kita sudah punya rencana. Kamu dan Paman ke perusahaan dulu. Aku dan Xiao Bao nanti akan sembahyang untuk ibuku. Sembahyang untuk ibumu, lalu ajak ayahmu ikut? Ayak dia. Pantaskah dia? Dia di mana saat aku diusir dari keluarga Li? Dia di mana saat ibuku dipaksa mati? Apa haknya? 10 tahun lalu, pamanmu memanfaatkan perjalanan bisnis ayahmu ke luar negeri, mengusirmu dari keluarga Li, memaksa ibumu hingga meninggal. Ayahmu tidak tahu semua ini. Apa? Termasuk kamu? Dipeksa tes DNA. Ayahmu juga tidak tahu. Setelah dia dapat kabar, begitu pulang, kamu berbalik melawan kakek dan paman. Akhirnya dia juga diusir dari keluarga. Dia juga diusir dari keluarga Li. Dia di mana selama bertahun-tahun ini? Ada tempat sampah di persimpangan jalan Tua Chengnan. Cari dia di sana. Bangketon, aku sudah bayar iuran ke Lao Zu bulan ini. Mau ngapain? Kak Bao, bukannya bulan lalu sudah bayar? Gua gebukin lu bangsat. Kak Bao Surabaya, ya udah bayar aja. Banyak bekot. Bangkot, bilang yang bener. Mau bayar iuran lingkungan hari ini atau tidak? Sialan, aku sudah bayar. Kak Bao, lihat isi kantongku sekarang. Ambil,
ambil ini dulu buat jajan. Mau apain dengan receh begini? Ngasih receh ke pengemis? Kamu ngusir pengemis. Kalau memang nggak bayar, bayar utang pakai anak perempuanmu, bawa anakmu lunasi utang. Lepasin dia. Kalian brengsku akan bertarung bersamamu. Kau muak dengan hidupmu yang sialan. Beraninya kau pukul aku, benda tua sialan. Berani pukul saudaraku macan? Telepon aku. Pukul keras. Pukul ayah kakak macan. Kakbau. Sura Marika berhenti berkelahi. Bisa kasih kami jalan keluar? Beraninya dia cabut kepalaku. Aku sudah kasih dia jalan. Bagaimana aku bergaul nanti? Kakbau asal kau lepaskan ayahku. Aku mau apa saja kau suruh. Lepaskan saja ayahmu. Suruh aku apapun ya. Masuk sana. Lepaskan aku. Chinger. Kakbau, lepaskan aku. Tolong lepaskan dia. Kak Bao, jangan. Kenapa tidak? Haruka masih muda. Ada apa dengan sial? Kak Bao baik-baik. Tak kenal gigitan ini? Tidak. Kak Bao akan lemah lembut padamu. Hahaha. Kalian yang terkutuk. Kalian akan mati sengsara. Ya Tuhan. Buka matamu dan lihat. Binatang-binatang ini, apa yang kalian lakukan? Tak pedulikah kalian? Ada apa di jalanan ini? Kita sudah terlalu jauh. Bisakah Tuhan mengendalikan kita? Tayan. Ayah? APA Qianlong benar-benar kau. Ayah, aku tidak buta. Aku kembali, Tianlong. Aku baik-baik. Berani pukul paman? Kau siapa sih? Sebaiknya jangan ikut campur. Atau kau akan seleka. Kereza kau mencari mati. Boss, jangan salahkan aku jika kebunuh. Mereka memukul ayahmu seperti ini. Aku tak bisa. Kakak Bao. Apa kau tak paham aturan lama? Kenapa datang sebelum aku selesai? Aturan lama. Akan kuajarkan arti aturan yang sebenarnya. Minggir kau. Kau tahu saya paraku? Coba tanya di luar tentang aturan Laozi. Memperkosa dan memutus keturunan. Jangan takut, adik. Aku datang menyelamatkanmu. Kau sanggup membunuhku? Jika kau tak membunuhku, ku habisi seluruh keluargamu. Kau pikir aku segan membunuhmu lagi? Kakak. Ampuni nyawaku. Bos punya adik perempuan. Jika terlambat sedikit, sudah dirusak binatang ini. Segera bersihkan lokasi setelah proses selesai. Jangan nakuti kakek dan gadis kecil itu. Bang, maafkan aku. Dosa sendiri takkan selamatkanmu, Bang. Stasiun sampah Chengnan kumpulkan limbah. Tianlong, gadis ini kuadopsi 8 tahun lalu. Kulihat dia mengumpulkan rongsokan. Miris, jadi ku bawa dia pulang. Kak Tianlong, akhirnya kau kembali. Selalu ada preman yang ganggu aku dan ayah saat kau pergi. Terutama para preman itu. Mereka juga sering pukuli ayah. Tulang rusuk ayah patah karena mereka. Mereka sudah dapat ganjarannya. Tenang, aku sudah kembali. Mulai sekarang tak ada yang berani ganggu kalian. Tianlong, selama 10 tahun ini kau di mana? Sulit sekali mencarimu. NAK. Ayah bisa bertahan sampai sekarang. Hanya ingin bertemu denganmu lagi. Ayah ingin mengatakan. Ayah menyesal padamu dan ibumu. Maafkan ayah. Ayah minta maaf. Maaf, Kelu Aga Li Kamila yang bersalah. Jangan khawatir. Utang darah ini akan kubayar 100 kali lipat. Tianlong, jangan lakukan hal nekat. Keluarga Li berkuasa kuat, pengaruh mereka besar. Kita tak mungkin lawan mereka. HMPH, kekuatan, akan kuperlihatkan nanti. Apa itu kekuatan sejati? Bos Xiao Bao. Suruh semua orang dalam daftar kembali ke Huaxia, suruh semua orang didaftar segera kembali ke Huaxia dalam seminggu. Bos, rencana mau dimajukan? Akan segera aku kerjakan. Tianlong, sedang apa kau lakukan? Ayah, sebentar lagi pasti tahu. Tianlong, ini semua salah ayah. Jika dulu aku tak dengarkan pamanmu 10 tahun silam, mengikuti kemauannya, keluarga kita bertiga, bagaimana bisa jadi seperti ini? Mari pisahkan diri dari yin yang ibumu. Ayah, semua yang hilang dari kita, akan kurebut kembali. Sebentar lagi ibu bisa terbuka mata.
Balas dendam anak Kessel. Ayah punya tabungan dari kerja di bengkel selama ini. Kalau gadis keluarga Su itu tak menolakmu, cepat nikahi dan berumah tangga. Beri aku cucu. Hidup tenang dan tentram saja. Kita tak mungkin lawan mereka. Ayah? Aku ingin jumpa ibu. Baik, gali kuat-kuat, perintah Mayor Lee. Hari ini harus selesai. Ayo kita ke klub malam Grand bersenang-senang. Saya Pa Bernie Sakatai Tuan Muda Lee kira, bahkan yang mati, gali kuburan leluhur orang. Tak bermoral sekali. Kecilkan suaramu. Kalau sampai terdengar tuan, kau bisa mati. Siapa berani ganggu Tuan Lee di Longche? Hanya 4 kata. Jangan mati. Cepat, cepat gali. Ada yang tewas. Masih tak mau lepaskan dia? Maklu Kabari. Kau ini siapa sih? Kak Sia dan yang lain bukan keluarga makam ini, kan? Saudara Lee dah bilang, saya Pa Bernie datang akan dibana. Bahkan jika mereka benar saudara makam ini, gali jenazah keluarganya untukku. Kubur mereka hidup-hidup. King Wen, aku turut berduka. King Wen, sungguh aku menyesal, King Wen. Ini benar istrimu yang dikubur di sini. Dasar Maklu Kabari. Kira kau menghina siapa? Bernie-berninya kau lawan Tuan Lee. Lupakan saja menggali kuburan istri. Apa jadinya kalau kubur kau di sini? Katanya jangan sembarangan bunuh orang. Tidak mungkin. Jangan buru-buru bunuh. Baik. Lepaskan Xiaji. Sial, kau tahu kami ini siapa? Kau benar-benar tak tahu arti kata mati. Qing Gwen, maafkan ayah. Kau turun gunung dulu dan tunggu aku. King Wen, aku turut berduka. Xiao Bao. Karena mereka suka menggali kuburan. Biar mereka gali lubang sendiri di sampingnya. Thailand, kami pernah berjuang bersama. Aku akan berjuang bersamamu. Kakak, maafkan kami. Lain kali kami tak berani lagi. Kasihani kami kak. Tak termaafkan mengganggu ibuku. Ibu. Aku kembali menjenguk ibu. Janjiku pada ibu takkan kulupakan. Masih 1 bulan lagi peringatan wafatmu. 1 bulan kemudian. Keluarga Lee akan kuhadirkan semua di sini menemani ibu. Bos, kita mau kemana sekarang? Ke klub malam Grand cari Li Tianjie. Adik Kindang Li Tianming. Ya, dia cucu kesayangan Li Zongyuan. Kita mulai darinya. Tidak. Aku janji balas dendam dalam 10 tahun. Malam ini aku hanya menahan Li Tianjie. Akan kubawa dia ke keluarga Li. Beritahu semua orang. Li Tianlong yang diusir. Aku dengar Tianjie bilang Li Tianlong, bajingan kecil itu, sudah balik. Menurutmu apa sih bajingan tua itu yang bawa dia pulang? Lagi pula masih ada 1 bulan lagi. Ini peringatan 10 tahun King Wen. Kenapa? Apa kau takut 2 bajingan itu balik buat balas dendam? Diberi 100 nyali pun dia takkan berani balas dendam. Apalagi si bajingan tua itu, beranikah dia? Sudah 10 tahun aku mengumpulkan rongsokan. Orang itu sudah lama hilang. Kalau begitu kau harus. Dulu, ibu tiri kau mencuri bajingan tua yang lahir. Kalau saja kau tidak, tes DNA untuk Li Tianlong. Aku bahkan tidak tahu, mereka bukan keturunanku. Ayah, 10 tahun lalu aku sudah bisa usir mereka dari keluarga. Kalau hari ini dia berani masuk ke keluarga Li, aku tetap akan usir dia. Tianjia. Keikak, kau harus membalas dendam untukku. Keikak. Li Tianlong, Kicharanan Ono. Tak kizangka kau berani kembali. Paman, jagalah diri. Ono, berani sekali kau datang ke rumah Li. Kenapa tidak? Lupa bagaimana kau diusir 10 tahun lalu? Mau mengalaminya lagi? Sayangnya dulu masih ada ibumu yang melindungimu. Kali ini ibumu sudah tiada. Kenapa kau terlihat marah? Ngomong-ngomong, si tua bangke pengumpul rongsokan. Kenapa tidak ikut bersamamu? Li Detsong, kau akan bayar dosa-dosamu. Kau kurang ajar. Masih belum sadar? APA? Si tua bangke itu tak memberitahu kau dan ayahmu bukan bagian dari keluarga Li. Karena kalian sampah masyarakat, paham? Baiklah kalau begitu. Aku tak punya hutang budi pada keluarga Li. Engan Bernie.
Hari ini aku takkan membunuhmu. Karena akan kubunuh kau di hari kematian ibuku. Mulai hari ini, hitungan mundur kematian dimulai. Harus bagaimana ini? Kau mau apa? Bukannya kau bilang mereka berani masuk rumahmu? Kau masih sama seperti 10 tahun lalu. Biarkan mereka telepon lagi. Para pecundang ini cuma segerombolan sampah. Sayang, cuma ada 2 liar di sini. Bikin kau jealous begini. Siapa yang liar? Kau lebih tahu daripadaku. Aku anak harem. Pencuri sebenarnya adalah ibuku. Bukan ibu Lee Deming. Bukan ibu tiriku. Ini semua ide burukmu dulu. Biarkan aku usir mereka dari keluarga. Sekarang puas? Mereka pulang untuk balas dendam. Jika sampai kakek tahu soal ini, kita semua harus tetap hidup. SSD. Leluhur, bisakah suaramu dikecilkan? Ini semua salahmu. Ini semua salahku. Ini aibku. Tapi aku ke rumah sakit untuk menyuap dokter mengubah sertifikat tes DNA. Bukannya kau yang meniru orang? Lagi pula, kulakukan ini. Bukankah untuk keluarga kita? Jika kau beritahu si tua bahwa kau anak haram, pikirkan konsekuensinya. Sudah, berhenti bicara. Pikirkan saja solusinya. Untuk mengurus Dragon City dengan kekuatanmu. Tak bisakah kau urusi orang miskin? Lee Deming mudah diatasi. Aku khawatir Lee Tianlong hilang 10 tahun. Kali ini dia kembali seperti orang lain. Apa yang dilakukannya 10 tahun ini? Apa yang kau lakukan dengannya 10 tahun terakhir? Kau ketua grup Lee sekarang di Dragon City. Tak bisakah kau urusi ayah anak miskin ini? Hidden Beauty Dragon City. Siapa berani tak hormati kau? Kau benar. Halo kepala rumah tangga Wang. Bukankah kau dekat dengan bos-bos Dragon City? Tuan, mereka semua teman seumur hidupku. Apakah kau mau? Berapapun biayanya. Aku tak ingin Lee Tianlong dan anaknya. Aku dapat kabar. Bos harta geng nomor 1 Asia sudah datang ke kota naga. Jadi akhir-akhir ini jangan mencolok. Shengan Ganggu Senjata Pizaka ini. Katanya dia menantu ketua geng terbesar di Asia. Calon penerus. Bukan calon, tapi sudah jadi. Baru-baru ini dia resmi jadi penerus. Wah, sudah mengambil alih. Berarti dia sudah jadi bos baru? Makanya kasih tahu anak buah kita. Harus tetap low profile. Jangan sampai bikin marah orang ini. Kalau Tuan Bao sampai terluka di kota naga, kira bisa mati. Gimana aku bisa jaga Bao Ye di daerah kecilku ini? Aku dengar kabar Bosna Bei datang ke Longcheng buat urusan bisnis. Ayah bayinya, si Kalagas Pas. Ya ampun. Masih ada bos di atas Bao Ye. Bosnya, gimana hebatnya tuh? Hello, ini Tuan Wang. Wah, lama tidak jumpa. Lao Chen. Aku butuh bantuanmu. Sudah bertahun-tahun kita bersahabat. Kalau ada perlu apa, langsung bilang. Xiao Chen. Jin ya. Cari beberapa orang handal. Pergi ke stasiun sampah Chengna. Targetnya bapak dan anak. Kalau ada orang lain. Saya sekarang, kau tak boleh bertemu Lee Tianlong lagi. Ayah, kenapa? Andai bukan Tianlong yang membantu hari ini, bisakah kita kembalikan perusahaan keluarga Su? Ruolan, apa kau tak mengerti? Kalau sampai ketahuan keluarga kita, Lee Tianlong tak ada hubungannya dengan bank investasi. Lee Tianlong akan dibunuh. Agar kita tak terseret, kau harus putuskan hubungan dengan Lee Tianlong sekarang. Aku tidak. Ruolan, dengarkan nasihat ayah. Hubungan dengan Lee Tianlong tak akan berakhir baik. Aku tak peduli, seumur hidupku, aku takkan nikahi Lee Tianlong. Putriku, tak ada yang mau nikahi anak pemulung. Tianlong, maafkan kami. Kami tak bisa ikut terkubur bersama. Ayah, kakak Tianlong akhirnya pulang. Ya, kali ini ada yang bisa kita nantikan. Hahaha, sudah kuduga. Putramu pasti tak bisa tidur saat pulang nanti. Mari minum-minum bersamamu. Datanglah ke rumah mertua dan duduklah. Saudara ipar, Tianlong pulang hari ini. Menurutmu, kita harus bicara? Perkawinan Tianlong dan Ruolan dari keluargamu. Oh, Kakak Lee. Bahas ini nanti saja. Mereka sudah semakin tua. Kurasa sudah waktunya menikah. Oh, Kakak Lee. Begitukah menurutmu sekarang? Mereka kurang cocok.
Apa maksudmu? Lihat keluarga Su kami dan Li Mu dulu. Sangat cocok. Sekarang kau bisa lihat sendiri kan? Jika ayah dan anak ini belum diusir dari keluarga Li, maka pernikahan ini pasti baik. Sayang. Aku mengerti. Sekarang kami seperti anjing terlantar. Aku tak bisa menggapai keluargamu lagi. Sepertinya dia mau membatalkan pernikahan. Jangan berpikir seperti itu. Nah, itu dia. Sebenarnya kakak Li, ini juga baik untukmu. Ini 2 juta. Kau, sepet budget Tianlong. Biarkan dia membawamu pergi. Tinggalkan kota naga. Mau pergi? Pergi? Apa pekerjaanmu? Ada yang bayar. Bana kau. Untuk APA, solusi instan. Suraputuskan sepet. Abang, jangan pukul abang. Maafkan aku. Abang, berhenti berkelahi. Kalau masih berkelahi, kau mati. Abang, berhenti berkelahi. Abang, kasihanilah. Maaf, Pak Tua. Aku mengagetkan. Ah, ada apa ini? Aku baik. Terima kasih atas kerja kerasnya. Sama-sama, Tuan. Ini tugas kami. Hei, Abang Li, mereka teman Tianlong. Oh, terima kasih untuk kerja keras kalian berdua. Ini hal sepele. Silakan minum teh dan simpan uang rusakmu itu. Sudah larut, Pak Tua. Istirahatlah lebih awal. Hei, Kak Li, sudah lewat. Aku duluan ya. Cuma selangkah saja. Tunggu sebentar. Tuan Su, saya mengaku. Putra saya memang tak layak untuk putri sulung keluarga Su. Saya cuma tukang rongsokan. Bukan pengemis. Tolong ambil kembali uang ini. Kak Li, maksudmu apa? Saya kasih uang ini. Bukan maksud lain. Saya tahu kau datang untuk membatalkan pertunangan. Cuma karena merasa bersalah. Saya hanya ingin memberi Tianlong sedikit ganti rugi. Ini Tianlong saya. Surat pertunangan dengan Rulan Kilyargamer dulu. Ada cap keluarga Su di situ, ditandatangani sesepuh keluarga Li. Tuan Su. Yang ingin saya sampaikan, kau tak perlu merasa bersalah. Pertunangan ini gagal karena keluarga Li. Bukan keluarga Su yang merusaknya. Anak saya kurang beruntung, tak berani memaksakan diri. Kenapa masih sok keras kepala? Saya kasih Rp2 ini. Baguslah untuk modal usaha, saya harus cari rongsokan. Saya tukang rongsok. Tapi saya punya harga diri, lebih kuat dari Ayah, kemana saja kau? Kenapa baru pulang? Kenapa pindah rumah mendadak? Ya, Curaza. Karena keluarga Qin sudah mengembalikan rumah ini. Kita harus pindah dan tinggal di sana, agar Tianlong dan yang lain bisa tinggal. Biarkan mereka tinggal. Meski pelihara ayam bebek, aku tak mau serumah. Lihat sendiri. Mereka putuskan pertunangan. Aku tak mau kau lagi. Kenapa masih baik ke dia? Serai. Kenapa bisa? Untukmu, aku bahkan sengaja minta orang kirim 2 juta agar Li Deming tarik kembali hidupnya. Tapi Li Deming tetap tak mau lepas. Lagi pula Tianlong di keluarganya itu manusia pilihan. Kamu tidak pantas untuknya. Aku memang cependant. Mereka sekarang punya apa? Tapi Li Deming bilang, meski rumahnya tak punya apa-apa, tapi setidaknya tak seperti perusahaan Su kita. Kita punya utang bank besar. Dia tak mau lihat anaknya terjebak. Jada K. Lubang API Kilyargasu. Bagaimana Tianlong? Dia ada di sana? Tentu. Apa? Dia bilang tak terlalu suka padamu. Dia pulang kali ini, utamanya untuk putuskan pertunangan. Kau yang bicara. Hati nuraninya, sudah lama demikian anjing. Paman Su? Yang Ayahmu baru saja membatalkan pernikahan. Kenapa kau masih datang ke Kilyargasu? Aku datang menemui Ruolan. Pangil Seya Nonasu. Terima kasih. Ruolan tidak boleh dipanggil sembarangan. Ruolan tidak seperti kata ayahmu. Aku di rumah sakit malam ini, tak pernah temui ayahmu. Dia sudah berbohong sebelumnya. Kejadiannya di bengkel rongsokan. Paman Su bicara dengan nurani. Kau bicara dengan nuranimu? Apa ayahmu yang usul batalin pernikahan? Berani kau menolak? Ini memang perceraian ayahmu. Iya tapi. Jangan tapi. Karena ayahmu yang usul batalin nikah, kau dan Ruolan harus mengakhiri hubungan. Sebaiknya kau pergi sekarang. Keluarga Su tidak menyambutmu. Paman Su, aku sudah jaga harga diri Anda. Anda memaksaku melakukannya di depan Ruolan.
Jelaskan sebab Nggak mau ngomong ngalor ngidul sama kamu. Pergi sana, keluarga Su nggak nerima kamu. Li Tianlong, aku nggak mau ketemu kamu lagi. Minggir. Ruolan, dengerin penjelasanku dong. Aku tadi malam ada di rumah sakit. Aku baru ditelepon bokap soal perceraian kita. Makanya aku datang ke rumahmu. Kamu beneran di rumah sakit? Ruolan, jangan percaya sama dia. Dia bohongnya keterlaluan. Ngapain dia ke rumah sakit tanpa alasan? Ruolan, beneran aku yang rawat ibumu di RS. Kalau nggak percaya, tanya langsung ibumu. Ibuku didorong Tuan Qin sampai koma. Udah berbulan-bulan koma. Mau ku tanya ibu gimana? Nggak bisa cari alasan yang lebih meyakinkan? Dokter udah bilang mustahil sadar lagi. Suruh Ruolan telepon dia. Aku udah nyelamatin dia. APA. Setelah istriku pingsan, konsultasi ke spesialis otak ternama. Semua bilang nggak ada harapan sadar. Katanya kamu bisa bikin sadar? Tianlong, kamu udah berubah. Sekarang isinya cuma kebohongan. Pura-pura jadi direktur ban, bohongi keluarga Qin. Sekarang aku pun dibohongi. Ruolan, aku nggak bohong. Aku beneran nyelamatin nyawa ibumu. Kamu pikir kamu dokter ajaib? Tante, kenapa buru-buru bangun dari tempat tidur? Bukankah sudah kukatakan mau tinggal beberapa hari lagi di sini? Dulu dia memanggil ibunya di rumah sakit. Kenapa sekarang panggil tante? Ibu, akhirnya ibu sadar. Istriku, kukira kau tak akan banggan lagi. Pergi kau. Kamu hampir merusak menantu baikku malam ini. Terima kasih banyak, Tianlong. Benar-benar Tianlong yang menyelamatkanmu. Tadi malam, dia benar-benar menemanimu di RS semalaman. Bikin begitu, anak ini masih seperti bocah. Suka merayu saja. Apa yang terjadi dengan perceraian ayah? Ruolan, jangan tanya. Kau sebelumnya di rumah sakit? Li Deming menghubungi Tianlong. Aku dengar semua. Ayah Tianlong mau bertemu ayahmu. Bahas pernikahanmu dengan Tianlong. Ternyata ayahmu tidak setuju. Sudah kukirim 2 juta ke Paman Li. Hemen Limiu, orang yang sangat menjaga gengs, langsung menyerahkan surat pertunangan karena marah. Yang pertama membatalkan pernikahan. Ayah, benarkah ini? Sudah kau ketahui, ayah tidak akan berbohong. Pernikahan ini sama sekali tidak kusetujui. Ini untuk kebaikanmu. Kau bisa menikah dengan anak orang kaya manapun. Mereka bisa membantu bisnis keluarga Su. Kau mau menikahi anak ini. Apa bisa ayah anak ini membantu keluarga Su? Bisnis kita yang bisa mereka raih. Mungkin Papa, bisa berhenti bicara kasar? Kasar lebih parah, tapi ucapannya tidak kasar. Tak bisakah kau bicara baik? Dia menyelamatkanku hari ini. Kalau tidak, aku masih dalam koma. Kita harus punya hati nurani. Itu cuma keberuntungannya. Kau hampir sadar tadi. Dia kebetulan datang. Soal pernikahan ini, aku sangat menentang. Papa, sudah kujelaskan. Seumur hidup takkan kunikahi Li Tianlong. Berani-beraninya kau. Kau mengancamku? Tianlong, kita pergi. Jika kau masuk keluarga Su hari ini, hubungkan ayah anak kita putus. Papa? Karena papa tega. Aku hanya bisa bilang, anakmu tidak berbakti. Terima kasih atas pengasuhan papa mama. Kau. Apa yang kalian berdua lakukan? Baru pulang sebentar. Kalian mau putus hubungan? Kau lihat senyumnya, dia mau nikahi orang yang diusir keluarga Li. Halo Presiden Zhang. Pinjaman untuk grup Su yang kuminta siang tadi, 500 juta itu. Ruolan, ayo pergi. Dialah yang meminta Presiden Zhang mengeluarkan pinjaman. Bagaimana mungkin? Tianlong, andai waktu bisa berhenti di detik ini, betapa indahnya itu, agar kita bisa bersama selamanya. Tidakkah kau butuh waktu berhenti, asal kau tak keberatan keluargaku mengelola bank sampah? Kita bisa bersama selamanya. Bagaimana jika aku tak suka dirimu? Aku akan lawan ayahku demi dirimu. Boleh ku beritahu? Sekarang aku putri keluarga Su. Dia jadi orang miskin. Kau harus menanggungku di masa depan. Tak masalah, 3 kali makan sehari pasti cukup. Tianlong. Dan t'as eu Kako? Aku menunggu hari ini selama 10 tahun. Aku juga. Saat meninggalkan kota naga 10 tahun lalu, aku terus berpikir, suatu hari aku bisa kembali ke kota naga untuk menikahimu. Aku juga. Siapa? Karena kau sudah di sini. Mengapa sembunyikan karena kau sudah di sini? Mengapa sembunyi?
Neraka kecil memang sesuai reputasinya. Kau gadis naga kelima di daftar pembunuh. Patchet Daingat Raja Neraka Kessel. Gadis kecil ini beruntung. Mengapa kau mencoba membunuhku? Aku penasaran, Little Yama Yang Terme Sihir. Mengapa buru-buru kembali ke Huaxia? Ternyata hanya karena wanita seperti ini. Wanita biasa-biasa saja. Pantaskah kau untuk Raja Neraka Kecil? Bukan urusanmu. Aku tanya sekali lagi, mengapa kau mencoba membunuhku? Gadis nagaku kurang percaya. Kupikir aku bisa bunuh Raja Neraka Kecil nomor 1. Apalagi di sampingmu, ada macan terbang peringkat ketiga daftar pembunuh. Pengawal pribadi. Gadis naga kecil. Bahkan jika kau tak berniat bunuh bosku, jika tak mau jelaskan maksudmu, kau tak akan pergi dengan selamat. Aku hanya menyampaikan pesan. Kakak sulungku menantimu besok malam. Pavilion Hyuxin Denatian Song, Longcheng, pertarungan sampai mati. Siapa kakak tertuamu? Asal berani datang ke pertemuan, pasti akan kau ketahui. Jangan banyak omong. Siapa kakak tertuamu? Dua pria mengganggu satu wanita. Apa gunanya kemampuan itu, kalau jagoan, hadapi kakak tertuaku? Adik, kami tak ingin mempersulitmu. Tapi karena kau datang menyampaikan pesan, menurut aturan dunia persilatan, harus beritahu siapa yang menantangku. Dia adalah Sirius. Sirius. Aku pergi, bos. Bukankah Sirius juara 1 di daftar kemarin lusa? Kukira Sirius itu laki-laki, tak kesangka nenek-nenek. Ada yang tidak beres. Lalu kenapa? Ini membuktikan para nenek ingin merebut gelar pembunuh nomor 1 dunia. Bukan semudah itu. Gelar nomor 1ku sekarang, karena Sirius hilang 5 tahun, baru terangkat. Misi pembunuhan Sirius 5 tahun lalu. Jumlah dan tingkat kesulitannya hampir 2 kali lipat dariku. Andai dia tidak berhenti 5 tahun, aku takkan bisa jadi nomor 1. Bos, maksudmu dia tak peduli gelar nomor 1? Benar. Bos, jujurlah padaku. Kalau kau bertemu di... Tidaknya. Masih ada peluang 10% menang. Kalau bilang sudah mati, ya selesai. Apak bos, kenapa tak bawa ayah dan kakak iparmu kabur? Aku tak boleh kehilangan orang itu. Ayah, bicara dong, Yama kecil kita. Lari kedekatan sama Sirius ini. Nanti tak perlu malu di depan rekan-rekanmu. Kita pria bisa babak belur berdarah-darah, tapi harga diri harus dijaga. Kiraku aku takut orang? Bos, mau apa berikutnya? Ke desa? Ngapain di desa? Haruskah ku pulang ke rumah nenek setelah bertahun-tahun? Bos tetap bos. Kabur pun tetap terhormat. Hati-hati di jalan, pulang cepat sepulang sekolah. Iya, ayah. Silakan pergi. Halo kepala rumah tangga Wang, Li Deming si tua itu. Dan bagaimana mungkin? Orang-orang di bawah saya. Aku lihat cucu angkat Li Deming pergi sekolah dengan mata kepala sendiri. Cepat jadwalkan ulang orang untuk melakukan ini. Kalau ini tidak beres, aku juga tidak akan tenang. Kalian juga jangan harap hidup nyaman. Jangan khawatir, Tuan Wang. Kali ini tidak akan. Aku datang menemui Anda. Sekali lagi salah, kepala Anda yang akan kuambil. Berani-beraninya kau pura-pura di depan aku? Hei, apa perintah manajernya? Sudah kusiapkan semalam, bagaimana persiapannya? Aku dimarahi, apa karena urusannya gagal? 4 orang itu pembunuh terbaik di provinsi. Apa mereka terjebak di selokan? Keempatnya tewas. Jin Ye, kalau begini keadaannya, kira mungkin hadapi lawan tangga. Lawan tangguh di Dragon City, apa dia lebih berkuasa di jalanan? Bisa menang melawan keluarga Li di dunia politik dan bisnis? Beberapa orang dihubungi semalam, cari tahu situasinya. Bagus Jin Ye. Baik. Jin Ye. Keempat orang itu tewas semua. Ini tidak mungkin. Apa dia punya ahli di sekitarnya? Xiao Chen Jin Ye. Kalau begitu kali ini harus kau sendiri yang turut. Tenang saja Jin Ye. Kalian berdua jago sekali dalam kungfu. Ajari kami beberapa jurus Tianlong juga. Ok. Paman, kungfu bos kita lebih hebat dari kita.
Tianlong lebih kuat daripada kalian. Ya, mustahil. Mustahil. Ada peringkat dewa di luar negeri. Aku peringkat ke-9. Burung jalaku peringkat ke-8. Baoye peringkat ke-3. Pas, hihi. Belum ada lawan Sepadon. Maksudmu dia nomor 1? Ya, dulunya aku. Tuan. Paman, Xiao Bao sudah datang. Belum sarapan? Saya belum makan. Akan saya hidangkan semangkuk mie. Hai, baiklah. Terima kasih, Paman Ha. Apa yang terjadi di bengkel? Ini semalam? 4 pembunuh bayaran datang, semalam mau celakai kakek. Sudah kami tangani bersama Xiao Jiu. Yakin itu pembunuh bayaran? Pastikan mereka semua pelatih. Rekrutan mematikan. Mungkin karena bos mengajakku buat keributan di keluarga Li semalam. Dikirim keluarga Li. Kalian jaga kakek. Jika kakek kehilangan 1 helai rambut, bahkan 1 helai rambut hilang, segera bunuh diri. Ada apa dengan bos ini? Kalian bertiga pelatih? Pantas anak buahku jatuh ke tanganmu semalam. Sudah bertahun di kota naga. Di daerah terpencil ini, belum nemuin ahli yang mumpuni. Aku akan siksa dan bunuh kalian secepatnya. Sial, aku cari seseorang. Pernah lihat 4 temanku? Pernah. Jika lihat maut, langsung bunuh. Mereka berempat tak layak kibana. Wah, besar sekali mulutmu. Tahu tidak kota naga adalah wilayahku? Jika mau cari makan di sini, minta izinku dulu. Dengan izinmu. Ya, baru 6 tahun lalu. Peringkat tertinggi di industri nasional K-Shujo. Nasional 19. Hei, kalian sudah datang ke sini? Ikuti aturan dunia bawah ini. Asal salah satu dari kalian bisa kalahkan aku akan segera tinggalkan kota naga. Semua bisnis di area kota naga akan jadi milikmu. 1 lawan 1. Siapa duluan? Serahkan pada kalian saja. Aku mau temui pamanku. Karena kau yang cepat banget. Berasin tempat ini. ITU Bauya. Kamu tahu kita di urutan berapa? Ini Mirayaku. Dia nomor 8. Aku nomor 9. Kamu juga ada di daftar. Tahu nggak tadi itu siapa? Dia kakak Katega kita. Katega, kamu ranking berapa di top 10 nasional? Lao Zu nasional. Tenang, Camel. Kalian semua masuk daftar ahli terbaik dunia. 10 ahli teratas. Ayo pergi. Bisa saja kita tertipu. Aku pakai koneksiku untuk cari tahu. Ketua Bank Investasi Internasional Tianlong, benar Li Tianlong. Dia ketua perusahaan relay 5 tahun lalu. Kalau ada foto ketua Bank Investasi Tianlong International, itu sudah cukup. Di mana bisa mendapatkannya? Kakek, aku ada cara. Hello Xiaomei. Kamu kerja hari ini? Ayah, Tuan Chin, ada APA? Lama tidak menghabangi saya? Kukira kau sudah melupakan saya. Masa sih? Aku selalu memikirkan. Oh iya, Xiaomei. Bisa bantu periksa seseorang? Sudah kukirim fotonya di WeChat. Tolong lihat. Ten Kin, foto yang Anda kirim sudah saya lihat. Bagaimana mungkin dia ketua kita? APA. Anda yakin? Tentu saja yakin. Ketua kita jauh lebih tampan darinya. Apalagi, masa saya tak kenal ketua kita? Dia idola banyak karyawati di perusahaan. Oke, paham. APA. Bukan setuju. Saya ganti Anda paling sebulan lagi. Ferry saya kurikan jangtong. Liuzi, saya diawasi serius. Harus menghindar dari sorotan. Tolong bertahan sedikit lagi. Kakak tertua, pengganti saya jadi ketua, Anda sedawu tahun. Saya sudah tidak tahan. Kalau tidak tahan, harus tahan. Selain itu, 4 keluarga besar Longcheng akan berdatangan sebentar lagi. Suruh orang selidiki identitas saya. Anda yang tangani. Kalau ketahuan, saya bunuh Anda. 4 keluarga Longcheng menyelidiki kakak tertua. Apa mereka ingin cepat mati? Ketua. Perusahaan di bawah 4 keluarga besar Longcheng. Periksa semuanya. Ada investasi, tarik segera. Ada hutang, segera tagih. Aku benar-benar tak tahu apa yang dipikirkan bapak tua ini.
Kau harus menyerahkan perusahaan ini padaku. Menyuruhku membunuh, memintaku mengelola konglomerat sebesar ini, bukankah itu terlalu berat? Tianlong, tantemu ada di sini. Aku sedang berdebat dengan pamanku. Apa? Jiping. Singkatnya, Kilyarga kami takkan terima anak haram ini. HMPH, kalau dia kembali sebentar lagi, suruh dia pergi dari sini. Kalau berani menginjakkan kaki ke rumah itu, hormakin kaki anjingnya. Kakak, dia kan keponakan kita juga. Lagi pula dia cuma tinggal 2-3 hari saja. Bukan setahun setengah tinggal di sini. Sadari, sudah kukatakan pada adikku. Sebagai wanita harus taat aturan perempuan. Dia akhirnya menikah dengan keluarga Lim. Kau harus bersikap sopan. Ada masalah APA? Kakak, tolong jangan banyak bicara. Aku akan bicara sedikit. Kalau si bajingan ini tidak nekat dulu dan melahirkan anak haram begini. Aku tidak bermaksud menyindirnya. Dia dipaksa bunuh diri oleh Kilyarga Lister tahun lalu. Itu konsekuensinya. Apa masalahnya? Berani-beraninya kau mengancamku? Kau bajingan yang diusir dari keluarga Li. Berani datang ke rumah Jia untuk membunuh? Kau memang tidak sabar. Tianlong, Jangan gegabah. Mereka semua kerabat ibumu. Bicaralah baik-baik. Jangan lakukan, ku dengar. Hinaan padaku masih kubisa tahan. Tapi hinaan pada ibuku takkan kumaafkan. Bagaimanapun juga, jangan. Beijinggan. Kau tak diterima di sini. Pergi. Jangan harap kami menerimamu. Lanka demi Lanka, Singutak Panta, Tolong Hormati Kami. Apa salahnya menyebutnya bajingan? Dia memang Beijinggan. Saya pakau. Kau bersecond call dengan Beijinggan ini. Mana mungkin kau lebih beradab? Benih liar tetap akan jadi liar. Sama sekali tak berkelas. Bibi pun tak bisa kau panggil. Ibumu tak ajarkan menghormati orang tua? Aku hampir lupa ibumu si jalang itu. Pencuri itu. Tadi kamu tidak membiarkanku melakukannya. Kenapa malah kamu yang duluan melakukannya? Maaf, seharusnya aku tidak menghentikanmu tadi. Sangat menyebalkan. Bahkan aku tidak bisa menahan diri. Dari mana kau datang, dasar jalang kecil? Beraninya kau pukul aku? Bibimu hanya bicara beberapa patah kata. Kenapa masih juga kau lakukan? Kiri kananmu anak liar semua, marahi saja aku. Tapi jangan pernah hina ibuku. Bahkan jika aku anak haram. Masih ada hubungan darah denganmu. Perlukah menghinaku seperti itu? Jangan salahkan kami, Tianlong. Setelah kau diusir dari keluarga Li menggunakan konek mematikan semua perusahaan kami. Bibimu marah padamu. Waktu itu, perusahaanmu kena imbas kami berdua, terjebak masalah. Total kerugianmu berapa? Akan kubayar plus bunganya. Kau bayar? Kalian sudah jatuh dan mau numpang nenek. Mau bayar apa? Waktu itu perusahaan kami investasi 500.000 yuan. Sebentar lagi untung. Hancur karena satu kata dari keluarga Li. Kalau ada uang untuk bayar sekarang. Bayar saja 580.000. Bukanya, 580 000. Aku ingin lihat 580.000. Meremehkan. Di malam kau bilang tak punya uang. Biarku yang menanggungmu. Aku memang bergantung pada aku bisa kelaparan. Lagi pula ini pertama kali ku kabur dengan orang. Belum punya pengalaman. Harus siapkan jalan keluar. Meski kaya, kau tetap memilihnya? Ibu, paman, kenapa kalian di sini? Kebetulan sekali hari ini. Kalian juga menjenguk nenek? Sisi, tepat waktumu datang. Putriku sekretaris ketua. Grapsu di Dragon City. Dasar jalan Barony Mukolaku. Putriku bisa membuatmu terusir dari Dragon City. Kenapa susu selalu jadi dirimu? Sekretaris ya. Sisi. Kau kenal dia? Ibu, dia CEO kita Busu. Ini bos yang sudah menemani Anda 3 tahun. Tentu dulu ini hari libur. Hadiah miwa yang saya terima semua dari Tuan Su. Tuan Su, terima kasih banyak selama 3 tahun ini. Selera Kilyarga kami anggap Anda pinalong besar. Huh? Tuan Su, Anda pasti hadiah-hadiah yang Anda beri, semuanya berharga. Tapi sudahlah. Hello Tuan Su. Anda ibu saya. Sebenarnya ibu ingin saya traktir Anda makan. TAPI kami tahu Anda sibuk. Saya tidak berani mengajak Anda. Apa kabar Tuan Su? Ibu, kenapa wajahmu seperti ini? Siapa pelakunya? Ayo, bawa saya ke orangnya. Sudah, diam saja. Jangan bicara apa-apa. Lihat wajahmu sampai babak belur begini. Hari ini harus saya bela. Bagaimana ibu bisa menyinggung Presiden Su? Ten Su kan orangnya baik hati. Kenapa dia bisa marah pada ibu? Haha, benar-benar bangkina datang bertubi-tubi hari ini. Semua ini salah paham. Sini, Sisi.
Tolong ajak Tien Su duduk. Tien Su, silakan duduk, silakan. Duduklah, mari kita ngobrol pelan-pelan. Aku tidak berani duduk. Aku tidak tahu siapa yang bilang tadi, mau mematahkan kaki tunanganku. Camille Tidak, Berani du Duc d'Isigny. Benar kan, Tianlong? Kak Tianlong, benarkah ini kau? Akhirnya kau pulang. Apa kau sedang bermimpi? Dasar anak bandel, ngapain kau? Tidak dengar dia bilang itu tunangannya? Kau peluk dia di depan tunangannya. Mau tetap kerja di sini? Maaf Tien Su, saya terlalu semangat bukan sengaja sebelumnya. Omong-omong Tien Su sering bilang sedang mencari seseorang lebih dari 10 tahun. Itu sepupuku Tianlong. Kau sudah sering bilang padaku, cinta pertamamu hilang 10 tahun. Itu juga dia. Maksudmu cinta pertamamu? Benarnya dia bukan ibu kandungku. Ibu kandungku meninggal saat melahirkanku. Jadi kakak Tianlong tak ada hubungan darah denganku. Lalu, maksudmu ingin berdebat denganku? Aduh, kekacauan apa lagi ini? Pak Su, jangan dengarkan omong kosongnya. Bukan apa-apa. Dragon, sering-seringlah menjenguk nenek kalau ada waktu. Aku masih mengakui keponakan. Maaf, apa kau mengenal Tianlong kami? Jangan mengaku. Ayo, kita mau kemana? Tunggu sampai mereka pergi. Ayo kembali ke rumah nenekku. Mau menjenguk nenekmu atau sepupumu Sisi? Sisi itu perempuan. Kenapa kau cemburu? Tentu saja aku cemburu. Kau tak tahu dia sekretarisku selama 3 tahun. Setiap kali kau datang padaku. Yang paling sering kau sebut selain kerja adalah cinta pertamanya yang hilang 10 tahun. Akui sendiri apa yang terjadi. Lihat. Hello, Tuan Bao. Tuan Li baik-baik saja. Ruolan, kau tidak apa-apa? Apa kau ingat nomor platnya? Ingat baik-baik. Segera periksa untukku. Mengapa jalannya begitu lebar? Seseorang ingin kita tewas dalam kecelakaan. Bukan kecelakaan. Ini pembunuhan. Siapa yang mau membunuh kita? Bukan kita. Aku. Oh, aku mengerti. Pasti keluarga Kit. Komeni Keluarga, Kindan Bilong. Kau ketua Bank Investasi Internasional Tianlong. Pasti sudah ketahuan. Ini sudah berakhir. Harus bagaimana? Tianlong, kita pergi dari kota naga. Aku belum bertindak sekarang. Aku harus tunggu setelah peringatan ibuku untuk balas dendam. Tapi jika ini benar perbuatan keluarga Qin, maka keluarga Qin akan hancur segera. Ini kapan waktunya? Mazi Berani, Ko Son Bon d'Isigny. Bos, info mobil yang menabrakmu. Bagaimana pendapatmu? Keluarga Qin tidak sebodoh itu, kan? Mau membunuhmu dengan mobil perusahaanmu sendiri. Jadi kurasa ini bukan ulah keluarga Qin, tapi ada yang sengaja menuduh. Ruolan, bisa bantu belikan air mineral? Nomor telepon siapa? Mystérieux. Bukankah ini keluarga Qin? Dan itu Qin Feng. Kamu yakin sekali? Lelaki tua keluarga Qin dan Qin Jing. Kedua saudara Qin Ao tidak sebodoh itu. Tapi dengan IQ Qin Feng, sangat mungkin. Tapi bukankah kemarin kita ungkap identitasmu ke keluarga Qin? Keluarga Qin takkan mudah percaya. Pasti akan dikirim orang untuk memeriksa. Begitu tahu Liu Zi adalah ketua grup Tianlong. Tebak apa yang akan mereka lakukan? Mereka akan anggap kita berbohong. Jadi meski mereka bunuh satu, si bajingan keluarga Li yang tak berdaya, menurut Qin Feng, bahkan jika ketahuan dia yang menyuruh. Di Dragon City, dengan kekuatan keluarga Qin, Pasti mudah di Seele sein kann. Bos, cari tahu cara menangani Qin Feng. Manager Wu. Apa orang yang kamu atur ini bisa dipercaya? Tenang, pasti bisa diandalkan. Khusus kusuruh cari kesempatan untuk sekaligus menyelesaikan dua masalah. Bunuh anjing dan orangnya sekaligus. Kerja bagus, Surolan. Ini akibat ulahmu sendiri. Siapa kau? Bocah sialan. Apa yang kau lakukan? Kau tahu siapa ini di sampingku? Apa katamu? Siapa dia? Aku tak tahu apa soal saudaranya. Sudah cukup. Pulang dan beritahu keluarga Qin. Keluarga Qin berani coba lagi, akan kubabat habis. APA? Kenapa denganmu? Ada masalah APA? Kakak kepar. Selesai.
sudah berakhir. Apa yang selesai? Bisa jelaskan jelas? Kau ingin memburuiku sampai mati, ya? Lihat Janjamer ini, seberapa besar? Apa aku sampai membuatmu takut? Aku tidak membicarakan. Dalam hal ini, kau harus belajar dari kakak. Kakak kepar. Apa anakmu mati? Kau kenapa sih? Lihat kalian semua ribut soal sepele. Ayah, cucu satu-satunya sudah tiada. Ayah, tidak tahu siapa pelakunya. Tapi pasti karena Feng Er menyuruh orang membunuh Li Tianlong. Baik. Keluarga Qin kami sudah bangkrut. Kita juga harus cari dalang di balik Li Tianlong. Ayah. Ada hal yang selama ini saya dan adik takut bicarakan. Ada masalah? Istri kedua Li Deshong, He Suero. Sebenarnya dia sepupu dari keluarga paman kita. Awalnya, saya dan adik merencanakan cara mengatur pertemuan kebetulan dengan Li Deshong dan membiarkannya merayu Li Deshong duluan. Sebenarnya Li Deshong adalah anak haram keluarga Li. Li Tianlong adalah cucu Li Songyuan. Haha. Saya mulai mengerti. Selama Li Tianlong dan anaknya diusir dari keluarga Li, He Suero bisa membantu Li Deshong menguasai penuh harta keluarga. Qin Feng, keponakan keluarga Li, bisa dapatkan Suruolan. Rencanamu sempurna. Ayah, kau terlalu memuji. Ini semua hasil didikanmu sejak kecil. Kapan aku ajarkan kalian jadi anak durhaka? Sangga memelukan. Kalian telah buat masalah. Kau mau hidup? Pergi. Tak ada binatang sepertimu di keluarga Qin. Where is Enku? Kalian berdua tak bisa memahami. Ayah, beri aku kesempatan lagi. Tolong, jangan sakiti ayahku. Keluarga Qin tak punya keturunan seperti Barony Sekela kau lakukan hal keji ini. Ayah, aku tak akan berani lagi. Kau menyelamatkan ayu. Ayah, lain kali. Cahaka kau. Kau suruh Li Songyuan mengusir anaknya. Cucu kesayangan diusir. Capi tetap pertahankan Li Dizong si anak haram. Kau buat dia terlihat seperti pencuri. Kau akan terkutuk. Feng Er Tuas. Akulah ratu keluarga Qin. Ini karma, tahu? Boom. Kau yang memaksaku melakukan ini. Apa Salayu dan kakakku mengadu domba Kilyarga Li Densu? Bukankah kita ingin keluarga Qin maju? Kak, ini tidak baik. Ayah meninggal karena angin yang keras. Terjatuh dari tangga dan meninggal. Bagaimana ini bisa terjadi? Lalu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Aku akan telepon Pak Qin. Hello Pak Qin. Pak Qin, cepat pulang. Ada masalah besar di rumah. Tuan akan meninggal. Sudah kubilang si Yama kecil tak berani datang. HMPH neraka kecil macam apa? Pengecut. Dia pasti akan datang. Tuan, jika Li Tianlong benar datang, berapa jurus akan Tuan gunakan? 3 jurus saja. 3 jurus saja. Dirius. Kukira kau pria hebat. Jadi kau wanita tua? Kau bicara tentang siapa? Tuan Ketak Tua. Dia majikanmu? Pelayan bisa peringkat 5 daftar pembunuh. Rupanya kau memang punya kelebihan. Ayo mulai. Aku harus tidur lagi. Karena kau sudah di sini, kau pikir bisa pulang? Kau pasti tak bisa pulang. Tapi keinginanmu tidur, tuanku pasti akan penuhi. Mati berarti takkan terbangun. Masih mau bertarung? Sebelum bertarung, jawab dulu pertanyaanku. Kau benar-benar tak datang untuk peringkat pembunuh nomor 1? Tapi kenapa harus kujawab? Jika jawabanmu memuaskan, aku bisa beritahu siapa sebenarnya ayahmu Li Demi. Dia anak kandung Li Songyuan. Dan anak haram sebenarnya adalah pamanmu Li Deshong. Bagaimana kau tahu itu? Sekarang giliranmu menjawab pertanyaan. Apa yang ingin kau tanyakan? Di mana gurumu? Ternyata lagi-lagi soal guruku. Maaf, terlalu banyak orang yang mencarinya selama 5 tahun terakhir. Aku tidak tahu di mana dia sekarang. HMPH, sepertinya kau takkan bicara jika aku bertanya baik-baik. Belum terlambat sampai kuletakkan pedang di leher. Gerakan pertama. Gerakan kedua. Nenek tua, kau tinggal punya 1 gerakan lagi.
Ye kau lehate neraka keselai to you. Guruku bilang 3 gerakan bisa kalahkanmu, maka 3 jurus akan mengalahkanmu. Itu mustahil. Pedangmu cepat sekali. Lepaskan guruku. Berhenti. Tuan. Kau bukan tandingannya. Dia menyembunyikan kekuatannya. Benar? Poin bagus. Kecuali guruku. Tak ada yang tahu kekuatan asliku. Giliranmu menjawab pertanyaanku. Kau bilang Li Dezhong spesies liar. Ayahku anak kandung Li Zhongyuan. Perkataanmu benar. Li Deming bukan ayah kandungmu. Terus Edith. Apa ada tanda lahir merah di pantat kirimu? Bagaimana kau tahu? Hati-hati. Hati-hati. Mau lari kembali? Kau bukan tandingannya. Berani-beraninya kau kasar ke guruku? Pisau lempar itu beracun. Apa kau ingin tuanmu mati? Tuan Long, bagaimana kabar guruku? Magaku Li. Tuan Li, apakah luka guruku sudah sembuh? Dia beruntung. Untung bertemu aku. Kalau tidak, dia sudah tewas. Suruh dia makan ini saat sadar. Jika guruku tahu dia mengambil kesempatan, aku heran apa yang akan dilakukannya. Dia benar-benar menyelamatkanku tadi malam. Jadi, apa dia sendiri yang menyedot racunmu? Maaf? Guru, apa yang harus kita lakukan? Tentu saja membunuhnya, tapi dia baru menyelamatkan. Lalu, guru berkata, jika ada yang menyentuh tubuhku, dia hanya punya 2 pilihan. Menekan Haikyuu. Bos, kamu benar-benar datang ke janji kemarin? Sial, kamu benar-benar pergi. Kamu kembali hidup-hidup. Sayang. Kau harap aku mati? Hei, bagaimana bisa? Bos, bagaimana pertarungan kemarin? Kita bagi rata 50 bis 50. Lupakan saja, bukannya baru 10% kemarin dulu? Hari ini bagi rata. Bos, kakekin mati kemarin. Kau mati bagaimana? Aku terjatuh, tapi kurasa tidak sesederhana itu. Suruh orang periksa Li Dezhong dengan teliti. Kirim orang ke rumah Li malam ini. Kau curiga Li Dezhong yang lakukan? Aku ingin cari tahu hal lain. Sebenarnya, ayahmu Li Deming adalah anak kandung Li Zhongyuan. Dan benih liar sejati adalah pamanmu Li Dezhong. Pastikan dapatkan darah Li Dezhong dan Li Zhongyuan. Tianlong, ada temanmu mencari kamu. Apa yang kau lakukan di sini? Tuan Li, kakak sulungku bilang, kau menyentuh tubuhnya tadi malam. Mau kau menikahinya? Atau Kau sentuh tubuh adiknya tadi malam. Nona Su, dia takku melepas baju kakak sulungku. Lalu mencium kakak sulungku. Tak percaya? Tanya saja dia. Bos, keren banget. Hei, nenek itu kan tenar 30 tahun lalu? Hitung-hitung udah lebih dari 50. Bos, turun lewat sini. Kalau kuma urusan begini. Kalian bisa pergi sekarang. Jangan salahkan aku nanti kasar. Tianlong, apa yang kau lakukan tadi malam? Nona Su, jaga baik-baik pacarmu. Dia manfaatkan situasi tadi malam. Bukan ku membuka baju kakak sulungku, tapi juga cium dia. Dasar sampah ini kau saka? Kau pikir aku percaya omonganmu? Antrean cewek suka tunanganku panjang. Dia saja tak sudi melirik. Masa dia suka kalian? Kakak apa sih? Berhenti berkhayal di sini. Pergi sana. HMPH, kejamnya kalian. Apa yang sebenarnya terjadi? Tak ada yang istimewa. Kakaknya naksir aku, ku tolak. Sekarang dia mau adu domba lagi. Lain kali ketemu, ku bunuh dia. Bercanda. Aduh, kakak ipar, aku sangat lapar. Sudah malam. Ayo kita cari makanan. Akan ku buatkan 2 masakan. Duduklah di sini dengan saudaraku sebentar. Aku pesan makanan, temani dia dulu. Tianlong, aku baru dapat kabar. Orang tua keluarga Qin dan Qin Feng tewas. Orang tua Qin tewas karena terjatuh. Qin Feng dibunuh. Aku juga dengar kabar itu. Kemasiannya. Ini kabar baik untuk kita.
Maksudmu apa? Keluarga Qin pasti tak sempat menyelidiki. Kau ketua palsu mereka. Kita tak perlu khawatir balas dendam Qin. Bukannya Qin masih punya 2 anak, Qin Zheng dan Qin Ao? Qin Zheng dan Qin Ao, 2 bersaudara. Sifat mereka sudah terkenal di kalangan bisnis dan politik lonceng. Tuan Qin, pohon besar ini akan tumbang. Keluarga Qin akan hancur. Siap. Kapten berasal dari departemen polisi mereka. Sekarang kuduga kau terlibat pembunuhan keluarga Qin. Dan kau, dasar jalan. Apa kalian salah tangkap? Lepaskan itu dariku. Tenang, semuanya ada padaku. Kapan ini terjadi? Kau tak bisa lindungi diri. Sok jadi pahlawan. Bawa pergi. Paman Qin, apa yang kau lakukan? Kau si jalang yang bunuh keponakanku. Tanya apa maunya. Kalian bukan polisi. Jika kami polisi, sudah lama kau dibawa ke kantor polisi. Apa yang kau lakukan di hutan ini? Lubang ini agak kecil. Kalian berdua masuk bareng, hahaha. Paman Qin, pembunuhan Qin Feng tidak ada hubungannya dengan kami. Bahkan jika pembunuhan keponakanku tak ada hubungannya denganmu. Anak ini menipu grup saudariku. Ini ada hubungannya denganmu. Qin Ao, perusahaan keluargamu bisa ada hari ini. Semua berkat bantuan keluarga Su untukmu. Kau balas kebaikan dengan perusahaan yang dirancang untuk menipu keluarga Su. Masih berani kau tuduh aku menipu perusahaan keluarga Su? Hahaha, kalian berdua toh akan mati. Aku tak takut memberitahu. Kau diusir dari keluarga Li 10 tahun lalu. Keluarga Li yang membunuh ibumu. Semua ini kulakukan sendiri. Setelah kau diusir, aku dan saudaraku merancang ini. Memaksa ayahmu tes DNA. Laporan tesnya. Kami juga cari teman untuk menyerahkan tasnya. Jadi ini semua ulahmu bersama Qin Zheng? Ayahmu cukup pintar. Membalas. Memaksa Li Deshong tes DNA. Segera setelah laporan ini keluar, kau benar-benar memberiku kejutan tak terduga. Ternyata Li Deshong adalah anak haram keluarga Li Mu, dan ayahmu bukanlah. Apa? Ternyata Tianlong dan Paman Li adalah anak kandung kakekmu. Bajing Gongko. Ternyata keluarga Tianlong terluka seperti ini karena kau. Lalu apa? Li Zongyuan, si tua bodoh itu, mengusir anak dan cucunya sendiri dari keluarga Li. Tapi membiarkan anak haram mewarisi aset keluarga puluhan miliar. Apa yang kau katakan benar? Tentu, ada satu hal lagi yang bisa kuberitahu. Tahukah kau siapa Hisuero, istri kedua pamanmu itu? Dia sepipiku. Kusuruh dia menggoda pamanmu. Bagus. Sangat bagus. Tak kusangka ada kejutan tak terduga hari ini. Apa kau membenci diri karena terlambat tahu? Tak terlalu terlambat. Biarkan Qin Ao tetap hidup. Kenapa bisa? Saya pakau, tolong jangan bunuh aku. Tenang, aku di sini. Bas. Roland Terkejut. Aku akan bawa dia pulang dulu. Aku serahkan ini padamu. Jangan biarkan dia mati. Kunci dia dulu. Aku masih butuh dia. Apakah itu bos? Minum la er. Tianlong. Apa sebenarnya pekerjaanmu? Dari mana kau panggil orang-orang itu? Béranis et Kali Mereka Membunu. Selama 10 tahun sejak keluar dari keluarga Li, kau ngapain? Ceritanya panjang. Awalnya aku ingin makan. Jadi tentara bayaran di luar negeri. Bertahun-tahun ikut perang. Dia seorang pembunuh. Apa? Ko Seorang Pembunu. Apa kau sudah banyak membunuh? Aku membunuh yang pantas dibunuh. Sekarang kau ngapain? Masih membunuh orang? Agak. Tianlong, janji jangan lakukan ini, aku takut. Tunggu sampai dia selamat malam itu. Sudah lupa secepat ini? Apa aku bilang tadi pagi? Dia menganiaya guruku, dan memilih jalan buntu. Kukira siapa? Aku menyelamatkanmu tadi malam, sekarang malah balas dendam. Satu kode tetap satu kode. Kau menyelamatkanku. Aku bisa selamatkanmu lagi. Kau melanggar tebu. Itu urusan lain. Apa yang sebenarnya terjadi? Jangan dengarkan omong kosongnya. Aku melawannya tadi malam. Dia dijebak. Pisau orang lain yang menusuk dari belakang. Pisaunya beracun. Atau ku bantu mengisap racunnya? Dia memberinya obat. Itu yang menyelamatkannya. Dia menyelamatkan. Kau masih mau membunuhnya? Ini namanya balas budi? Apa masalahmu? Kau hina menggunakan racun. Racun yang kau miliki. Hanya aku punya penawarnya di dunia. Jika tak ada penawar dalam satu jam, kalian akan jadi sepasang kekasih putus asa. Apa maumu?
Aku beri kesempatan memilih lagi. Nikahi aku. Nenek tak bisa menikah, tak perlu salahkan orang lain. Nenek siapa yang kau maksud? Buta matamu. Sepertinya kau nekat ingin kubunuh. Sirius, kau senior di bidang kita. Sebelum aku debut, kau sudah terkenal di dunia hitam. Aku selalu menghormatimu. Semalam aku terpaksa menyinggungmu untuk menyelamatkanmu. Lagi pula, aku sudah bertunangan. Dia sangat baik padaku. Maaf, permintaanmu yang lain tak bisa kupenuhi. Kau kira aku takkan membenammu? Senior Seebat Phoenix Pasti. Tak akan takut mati seperti pengekut. Orang tak berperasan. Terima kasih, Tuan. Jangan buru-buru berterima kasih. Kau menyelamatkanku semalam. Penawar ini balas budi atas jasa. Artinya, hanya satu yang bisa hidup. Hello. Xiaobao, aku Karakunan. Apa yang diracun? Siapa yang diracun? Sirius. Rekin SI nenek tua. Pasti penawarnya khusus. Ke rumah sakit berjemu, tai. Dia kasih penawar. Kalau gitu, minum saja. Aku dan Surwolan sama-sama keracunan. Bos, biasa aku tak bisa ubah keputusanmu. Tapi untuk yang ini, harus dipikirkan matang-matang. Sudah aku berikan padanya. Bos, di mana kamu? Akan kucarimu. Ingat, meski aku tewas, jangan cari guruku. Nenek tua itu pasti ingin manfaatkan keracunan ini. Untuk pensing guruku keluar gunung. Bos, meski kau suruh aku cari, gurumu itu seperti naga yang tak terlihat ekornya. Aku pun tak bisa lacak. Kali ini kita mungkin benar-benar berpisah. Bos. Tuan Bao tawarkan hadiah $1 miliar. Tianlong, kenapa kau begitu baik padaku? Hanya ada satu penawar. Kenapa tidak kau makan sendiri? Kakak ipar, aku sudah kenal bosku bertahun-tahun. Yang paling sering dia sebut di depanku adalah kau. Jika kau biarkan dia melihatmu mati di depannya, dia lebih memilih mati sendiri. Tidak, naga itu takkan mati. Guru, apa yang kita tunggu di sini? Menunggu Guru Li Tianlong. Apa yang kau tunggu? Apakah dia akan datang? Li Tianlong adalah murid dekatnya. Kini kekasihnya diracun, nyawa di ujung tanduk. Dia takkan mati. Guru, akhirnya aku mengerti. Kau sengaja meracuni Li Tianlong dan Surwolan dulu. Hanya untuk memancing Nine Yams muncul. Tentu saja. Jika tidak, dapatkan info lokasi gurunya dari Li Tianlong. Sulit dikalahkan. Itu dia. Dia adalah dewa kematian. Sang Yamaraja ternyata perempuan. Aku tak yakin, tapi sepertinya dia. Guru belum pernah lihat Sang Yamaraja di dunia ini. Selain Li Tianlong dan saudara-saudaranya, semua yang melihatnya sudah tewas. Ayo, kita pergi. Tapi sang guru. Bahkan Li Tianlong pun tak bisa dikalahkan. Sekarang malah mau lawan gurunya? Balas dendam guruku tak tertebus? 5 tahun lalu guru tewas mendadak. Hanya tinggal coretan darah, Yamaraja. Sudah 5 tahun kucak, ternyata kau menghilang 5 tahun. Apa kau mencari sang Yamaraja? Sudah kejar saja. Ini tongkatnya. Tapi untuk apa dia tinggalkan? Tidak mungkin tinggal tongkat kabur. Jangan lari. Racun ini tidak akan berkurang selama 1 jam. Menular dari tangan ke wajahmu, hingga tubuh membusuk dan mati. Serahkan penawarnya. Ini namanya bubuk cacar. Hanya aku dan Li Tianlong yang bisa menyelesaikannya. Hahaha. Kalau berani, hadapi aku langsung. Sudah, dia sudah pergi. Guru, apa yang harus kita lakukan? Katanya hanya dia dan Li Tianlong yang punya penawar. Dia ingin aku mengantar penawar ke Li Tianlong. Hanya dia yang aman. Pasti ada yang akan menyembuhkanku. Orang tua ini sangat licik. Cari Li Tianlong dulu untuk minta penawarnya. Sekarat pun aku tak akan berikan penawarnya. Paling-paling kita mati bersama, Tuan. Tak perlu menukar nyawa dengan dia, kan? Aku bersumpah di makam guruku. Dia harus balas dendam untuk ayahnya.
Kematian gurumu bukan urusan. Murid Nie Wushuang menghadap senior. Tadi senior bilang kematian guruku bukan salah. Mohon petunjuk dari para senior. Temui Li Tianlong. Dia tahu petunjuk kematian. Lalu kenapa guru saya mati sebelumnya? Tulis 3 karakter darah dari Nina Yams. Malam Guru Anda Daibana. Tianlong menyelamatkan guru Anda. Dan beberapa trik dengan pembunuh guru Anda. Guru Anda seharusnya melihat kemampuan bela diri Tianlong dengan jelas. Saya hanya menulis 3 kata itu. Memberi Anda petunjuk. Terima kasih atas sarannya. Guru, apakah Anda percaya ucapannya? Saya selalu merasa dia menipu kita untuk mengirim penawar ke Li Tianlong. Saya tidak berniat membunuh Li Tianlong. Dia menyilamatkan nyawa saya tadi malam. Aku tidak bisa benar-benar tidak berterima kasih lalu membunuhnya, kan? Lagipula, saya sekarang keracunan kakar. Jika kau tidak membangunkannya, di mana saya bisa menemukan penawarnya, lalu bahwa dia mencemari gurunya. Guru, maafkan saya, berani menyebut ini lagi. Bana Tampa Empan. Lagi yang kau lakukan? Serius? Guruku tak akan datang menyelamatkan. Kau akan segera mati. Kau Kerakuna. Bubuk cacar. Aku tahu, cepat berikan penawarnya. Siapa bilang aku punya penawar bubuk cacar? Gurumu bisa saja palsu. Kau pernah temui guruku? Baik, seorang nenek bongkok. Hahaha. Siapa bilang guruku perempuan? Bukankah bubuk cacar racun andalan sekte kalian? Dulu bubuk cacar memang racun andalan keluarga guruku. Tapi resep rahasianya sudah bocor lama. Hemelik, apa yang bisa kita lakukan? Meski tak punya penawar bubuk cacar, tapi racun ini tak bisa menghentikanku. Kau tadi bilang, membuatku ketakutan. Kau ingin aku menyelamatkan gurumu? Haruskah aku turunkan pisau ini dulu? Berikan tanganmu. Ini memang Tian Huasan. Cepat obati guruku. Kau keluar dulu. Kenapa bukan kau yang pergi? Ya. Bagaimana cara kau mengobati? Berbaringlah dan lepas pakaianmu. Isi? Aku ingin menyegel 8 meridianmu untuk mengeluarkan racun cacar dari tubuhmu. Jika tidak, kau akan segera keracunan. Terserah kau. Kau wanita tua yang terken al 30 tahun lalu. Aku khawatir akan memanfaatkanmu. Hemelik, bagaimana si bajingan itu memperlakukanmu? Aku tidak bicara apa-apa, tidak menanyakan apapun. Aku baru saja ingin menyelesaikan urusan dengan... Guru, apa maksudmu nenek itu berbohong? Atau Li Tianlong yang berbohong? Mengapa kau sengaja meracunimu? Memaksamu mengantarkan penawar ke Li Tianlong? Siapa Li Tianlong itu? Mengapa menyelamatkannya? Hahaha serius. Seseorang akan membayar $1 miliar untuk nyawamu. Kalian cukup cepat. Menemukanku secepat ini. Naik. Was. APA, tak bisa tembus kalau tak temukan Xiao Chen, tak bisa tembus. Apa latar belakang Li Tianlong dan ayahnya? Bahkan Xiao Chen disusupi. Masalah rumit ini benar-benar tak tersentap. Ada kejadian khusus di jalan akhir-akhir ini? Ku peringatkan kau. Jagoan geng terbesar di Asia, ada di kota Naga. Surah Saudaramer berhetai-hetai. Ini Chenya. Tuan Jin, ada pemuda ingin menemuimu. Katanya ada hal untuk kerja sama denganmu. Pemada Macam APA. Ya, bayar aku yang yuris. Kau bodoh? Lakukan yang kusuruh, pergi dari sini. Hei! Namanya siapa tadi? Katanya namanya Ye Xiaobao. Yi Xiaobao. Bodoh itu juga bilang, jika Jin Ye bisa sedikit bernegosiasi, kau pasti pernah dengar namanya, Yi Xiaobao. Kau si bodoh, Selura Kilyargamer bodoh. Dia berani menghina leluhur ini, kau cari mati? Kau, Jin Ye. Iya tidak pak, panggil saja Xiao Jin. Xiao Chen bawahannya, kan? Berani kau lancang ke Jin Ye, kau cari mati? Kau tahu ini tempat saya pak? Diam. Brengsek, nekat mati. Ba Ye. Maafkan hamba, perbuatan Xiao Chen bukan urusanku. Xiao Chen bukan urusanmu. Lalu kau bantu keluarga, Li Kiri pembunuh. Bunuh Li Deming dan Li Tianlong ayah anak. Ini ada hubungannya denganmu? Ah, si dua bajingan yang diusir keluarga Li? Ya, mereka berdua.
ayah dan anak. Bajingan itu. Baoye tak akan terlibat, kan? Menurutmu, orang besar seperti Baoye? Tak ada hubungan dengan mereka. Tuan Bo, maafkan hamba, Tuan Bo. Li Tianlong ba saya. Bo, maafkan hamba. Tuan Bo, maafkan hamba. Sudahlah, Bengan. Jika tidak tahu, kau tak bersalah. Terima kasih, Tuan. Terima kasih, Tuan. Kau hubungkan jalan Longchong. Semua yang hubungi nomornya, hubungi aku. Aku ada pesan untuk mereka. Baik, Tuan Bao, karena Anda sudah datang. Mari ke ruang kerjaku untuk minum teh. Jin Ye, ada rapat lain. Apa yang tak bisa dibicarakan lewat telepon? Kami dari dunia bawah. Ini bukan cuci otak skema piramida. Jin Ye, apakah master ini ada di sini? Sekarang aku tak berani kilir carry masalah. TAPI. Bao Ye ini menantu geng terbesar di Asia. Dia masuk ke wilayah kota naga kita. Jika dia naga, harus tunduk padaku. Jika harimau, harus berbaring pun padaku. Saudara, apa aku harus tunduk? Apa? Tuan Jin, ini adalah saudara tua ini akan perkenalkan Anda pada. Ini Ten Yip. Ini harta yang saya sebutkan beberapa hari lalu. Baby. Itulah panggilan dari semua teman saya. Iya, Bang, Anda belum menjawab saya. Saya harus bagaimana lagi? Masih juga berbohong. Sudah cukup. Saya kesini bukan untuk ngobrol ngalor ngidul. Saya datang untuk sampaikan dua hal. Moondragon City mungkin tidak akan aman akhir-akhir ini. Saya harus merepotkan kalian. Beri saya muka. Kalau ada yang mau pinjam orang untuk hadapi keluarga Su dan Li. Ingat untuk beritahu. Kedua, siapa suruh kalian binabas saya? Basna Baby Bayi. Dia Lawang, kepala rumah tangga keluarga. Kim. Haha, ternyata ada beberapa bos di Jalan Longcheng. Kebetulan dua anak nakal keluarga Lau Jin Li. Bisa kau urus atau tidak? Aku tak bisa cari orang lain. Aku tak sanggup. Cari orang lain saja. APA, apa kau pikir hanya kau yang bisa urus ini? Sekar kuserahkan pada Tuan Wang, Kimahan, jangan sakatai aku. Aku tak sanggup. Guzi, masa depan mereka Sarah, jangan. Kau saja yang lakukan. Lupakan, Tuan Wang, aku tak sanggup dapat masa depan begini. Kalian kenapa hari ini? Aku akan bantu. Bos ini adalah Lau Wang. Ini pemimpin geng terbesar di Asia, Baoye. Tuan Wang, Master Bao pasti bisa bantu. Ternyata ini si legendaris. Senang bertemu. Ini Wang yang kau ceritakan tadi. Baoye, tak ada urusan lain denganmu. Hanya ingin tanya. Kenapa kau kirim orang bunuh bosku, Li Tianlong? Sayang, jangan. Bukan urusanku. Benar bukan urusanmu? Li Dezhong Mu yang menyuruhku melakukannya. Memaksaku mencari orang untuk bunuh ayah dan anaknya. Tuan Jen, Tuan Do, Tuan Anji, tolong bantu aku membujuk Tuan Bao. Kita saudara seperjuangan yang hidup mati bersama. Sekarang kamu ingat, kita sudah bersaudara bertahun-tahun. Tuan Deo, Tuan Wang, panggil saja Xiao Deo. Tuan Anjing, Tuan Wang, ingatlah, aku bukan Tuan Anjing. Aku Anjing, beberapa saudara lama. Jangan hanya diam melihat. Baik, jika ingin hidup, aku bisa beri kesempatan hidup. Terima kasih, Tuan Bao. Terima kasih, Tuan Bao. Jin tua memberinya kertas dan pulpen. Tuliskan kejadian 10 tahun lalu. Bagaimana kau usir bosku, Li Tianlong dari keluarga Li? Sebab dan akibat. Tulis semua detailnya. Kenapa kau tidak tahu? Jika kau tidak tahu. Tapi ini tak berharga. Tidak. Aku tahu. Apakah informasinya bisa dipercaya? Ya, bisa dipastikan akurat. Lawang dalam situasi seperti itu. Mustahil berbohong padaku. Aku tak menyangka perkataan Sirius benar. Serius bilang APA? Saat aku janjian ke Danau Tiansong kemarin dulu, dia cerita tentang tahi lalat merah di tubuhku. Jadi mungkin saja kamu bukan anak kandung paman? Bos, mau melakukan apa? Aku harus segera tahu. Siapa orang tua kandungku?
Bos, ada beberapa petunjuk tertulis di sini. Lihat, lawang menulis di sini. Kakekmu sudah lama curiga kamu bukan cucu kandungnya. Tapi aku tak menyangka ayahmu pun bukan kandung. Dan sekarang kita tahu. Waktu itu Li Dezhong memalsukan laporan ayahmu. Kamu sudah ambil darah Li Zongyuan dan Li Dezhong? Sudah kesuruh orang ke rumah Li Semalam. Tapi hasilnya baru keluar 7 hari lagi. Ambil sampel darah ayahku. Periksa juga milikku dan dia. Jangan tes itu. Kamu bukan anak kandung Li Demi, karena Berani berani kau datang? Xiao Bao, dendam kita sudah selesai. Sudah selesai? Hanya karena dia memberimu penawar kemarin. Bos, dia hampir membuatmu terbunuh. Sudah kubilang lupakan saja. Kau yang jadi bos, kau bilang lepaskan. Halo. Tadi malam hadiah 1 miliar dibatalkan. Kukira kau sudah mati kemarin. Jadi kuberikan tawaran 1 miliar dolar. Kejar nenek tua ini. aku hanya ingin bilang dari tadi malam sampai sekarang. Kenapa tiba-tiba banyak ahli dari berbagai negara memburuku? Ini semua ulahmu. Kau. Serius? Karena kau baik-baik saja. Dia juga sudah cabut perintah bunuh. Ini akhir semuanya. Mudah sekali kau mengatakannya. Tahukah kau nyawa adikku sedang taruhan sekarang? Hijab dan Mary Tak Pasty. Iya, APA? Ini bukan semata kesalahan kakak baikmu. Apa yang macan tutul itu lakukan? Baik. Kita baru sepanjang malam tadi. Pejai ini aku daikbing balasan Ali Top. Dia diracun oleh mereka. Sekarang nyawanya dalam bahaya. Dai mana dia? Kau ikut denganku. Bantu aku selamatkan dia. Kau punya kesempatan tahu keberadaan orang tuamu. Bagaimana? Kau tak mau tahu lagi di mana orang tua? Kau tak mau tahu rahasia hidupmu lagi? Ikutlah jika kau... Kalau tidak, jangan salahkan aku mengingkar. Kau akan menyesal. Aku... Jaila, bosku bilang dia tak mau tahu. Li Tianlong, APA kau tahu. Hanya 3 orang di dunia yang tahu rahasia hidup. 1 Gurma, 1 guruku, 1 lagi adalah aku. Lalu? Takkah kau ingin tahu siapa orang tua kandungmu? Takkah kau ingin bagaimana mereka mati? Aku ingin tahu seberapa mengerikan kematian mereka. Hati-hati. Berhenti kejar, orangnya sudah kabur. Kau diserang pisau lempar kemarin malam. Juga karena kau bilang aku punya tanda lahir merah. Hari ini, hanya karena kau akan bocorkan rahasia jati diriku. Apa maksudmu? Seseorang tak ingin kau tahu jati diri. Ini jelas-jelas terlihat. Hal yang nyata. Katakan, apalagi yang kau tahu, kenapa setiap kali kau bicara soal rahasia hidupku? Selalu kali ini sudah 2 kali aku menyelamatkanmu. Bukankah kau harusnya bicara jujur? Mengatakan padaku? Aku berjanji pada guruku, tak akan kusebarkan rahasia. Tapi jika kau bisa selamatkan adik, aku akan beritahu. Bukankah naga kecil itu pelayanmu? Bagaimana bisa jadi adikmu? Meski tuan dan pelayan, tapi kami bersaudara. Baik. Aku janji padamu. Bagaimana kondisinya? Masih bisakah racunnya dinetralkan? Xiao Bao, minggir kau. Lepaskan bayunya. Harusnya kau lihat bekas senjata rahasia. Kau tak sungkan melihatnya. Aku sudah menunduk. Dari bekasnya bisa ketahui asal senjata. Juga jenis racun yang digunakan. Tak tahu jenis racunnya? Mana bisa netralkan? Pria memang sama semua. Lupakan, itu murah untuk... Kau bisa lihat jenis senjata tersembunyi apa ini. APA dia Karakunan. 1 untuk diminum, 1 untuk lukanya. Keluarkan pasir besi dari dagingnya sebelum minum obat. Hey bos, kau bilang ini serius. Kenapa selalu pakai topeng sampai tak ada yang bisa lihat? Kau takkan tertarik pada yang terkenal 30 tahun lalu. Para wanita tua di dunia pembunuh juga tertarik. Kenapa wanita-wanita ini sepertinya pakai kerudung, tapi tak ada kerutan di matanya? Kurasa di balik topeng ini semua kolagen. Senjata tersembunyinya adalah butiran pasir besi seukuran kacang hijau. Senjata rahasia ini sangat langka. Banyak orang hanya tahu sekte Tang dari Shuzhong. Aku sudah lama tak muncul di dunia persilatan. Gerbang Tang Shuzhong.
Maksudmu dia kena senjata rahasia sekte Tang? Ya, ini gerbang Tang. Pasir Devali. Gengar Klantang, Shujong Tak, pernah ikut camper, urusan dunia perselit. Mereka tak mudah turun tangan. Berani sekali kau memprovokasi Tangmen? Sejak zaman dahulu. Seluruh dunia persilatan tahu. Siapa berani provokasi Klantang akan celaka. Kau tahu banyak tentang Klantang, tapi tak pernah dengar ini, menyelamatkan target buruan Klantang. Sama dengan melawan Klantang Shuzhong. Kini bukan cuma aku yang melawan Klantang. TAPI kita semua. Aku tahu gadis naga kecil adalah senjata rahasia Klantang. Tapi jika ku bilang sebelumnya, apa kau tetap mau bantu selamatkan dia? Jika takut pada Klantang Shuzhong, kenapa bantu selamatkannya tadi? Klantang Jujong memang termasyhur, tapi bukan ancaman bagiku. Hahaha, mulut besar sekali. Aku ingin lihat kemampuan yang lagi kau benar-benar bandel. Sudah ku bilang. Bahkan jika kau lari ke ujung dunia, aku tak bisa lepas dari kejaran Klantang. Kau kenal dia? Namanya Tang Siner. Dia ahli rakan terkuat generasi muda Klantang. Kalian harus berhati-hati. Masukkan saja kami ke dalam air. Sekarang dia peduli pada bos kita lagi. Maaf. Aku terpaksa menyeret kalian ke masalah ini. Klantang terus memburuku. Aku tak sanggup lawan seluruh Klantang. Kau menyeret kami ke masalah ini. Kau bisa lawan seluruh Klantang? Tahukah kau seberapa menjerikan Klantang? Aku tak sadar kapan mereka diracuni. Baiklah, Xiaobao. Tak ada gunanya bicara itu sekarang. Naiwashuan. Asal kau kembalikan obat dan rahasia yang kau aku akan melepasmu. Kau adalah Nie Wushuang. Hei anak muda, kau ingin membelanya? Ya, Bos, ada apa? sebelum gurunya meninggal, aku janji pada gurunya akan menjaganya dengan baik. Anda harus pertimbangkan. Kau ingin lindungi Naiwashuan? Berarti lawan sekte tangkap, kau akan hadapi. Pengejaran tak berujung dari sekte Tang. Sudah kupikirkan. Ni Wushuang, aku yakin. HMPH, cuma kalian berdua? Ditambah mereka, Kukap, Gerbang penjara surgawi. Pulang dan laporkan ke ketua sekte Tang. Tak peduli bagaimana dia pernah sakiti sekte Tang. Mulai sekarang, dia bagian dari gerbang surgawi. Mulai saat ini, siapa berani sentuh rambut Nie Wushuang, penjaga gawang Tianyu takkan mati sia-sia. Mulai saja. Kudengar dari gurumu kau cantik. Orang tua itu juga bilang saat pertama bertemu. Pastikan buka cadarmu.